Jadi hari ini kita akan belajar cara menggunakan Figma. Figma ini merupakan sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah user interface. Figma ini hampir sama dengan Sketch dan juga Adobe XD. Jadi bagi kalian yang sudah pernah menggunakan Sketch atau Adobe XD, kalian pasti akan familiar dengan beberapa menu yang ada di Figma. Figma memiliki dua versi yang ada di web dan juga ada untuk desktop. Untuk yang desktop, kalian bisa download di products sini, kemudian ke download, dan ada di bagian sini. Ya, kalian laptopnya Mac OS atau Windows gitu ya. Silakan sesuaikan dan juga download kalau yang ingin menginstal aplikasinya. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang versi webnya saja. Jadi kalian perlu mengunjungi figma.com ini. Selanjutnya kita akan coba masuk ya. Kita akan gunakan Google saja, akun Google. Nah, ini merupakan sebuah halaman utama ya, atau halaman pertama ketika kita sudah login ke dalam aplikasi Figma. Di sini ada beberapa menu ya. Ini ketika kita ingin membuat sebuah desain baru. Kemudian Fig Jamboard ini untuk kita berkolaborasi. Kemudian ada new slide dan juga import. Di sini juga ada beberapa menu ya, ada draft, all project, dan ini trust, kemudian team project. Ini adalah project-project yang saya buat atau saya lihat. Jadi akan muncul di sini. Nah, cara membuat sebuah project ya, kita new design file. Kita akan dihadapkan pada layar seperti ini. Jadi ini adalah tampilan terbaru Figma ya. Ini baru diupdate beberapa bulan yang lalu. Di sini merupakan ada layers, kemudian juga ada page, ada file, asset, dan ini adalah nama project kita. Misalnya kita ganti namanya menjadi belajar Figma dasar. Draft ini itu versi free. Yang versi berbayar itu kita bisa berkolaborasi, jadi filenya bisa diakses dan bisa diedit beberapa orang itu tanpa batas ya. Kalau yang free dia kalau yang kemarin itu hanya 3 file saja yang bisa digunakan secara bersamaan. Nah, kemudian di sini di sidebar yang sebelah kanan ini ada propertiesnya. Jadi ini akan aktif ketika kita menjalankan atau menseleksi sebuah elemen.
Di sini yang pertama ada move tool ya. Ini untuk memindah-mindahkan sebuah elemen. Ada di sini frame juga. Frame ini digunakan untuk membuat sebuah kanvas atau frame dengan ukuran layar handphone ataupun desktop. Di sini ada rectangle, ada line, arrow, ellipse, dan lain sebagainya. Nah, ini semua itu dinamakan, yang namanya adalah tools. Kita coba buat sebuah frame. Jadi kita klik di sini. Kemudian di sini bagian desain ini sudah ada beberapa template ukuran ya. Ada dari font, tablet, desktop, presentation, watch, paper, sosial media, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan membuat sebuah frame dari phone atau handphone. Di sini sudah ada ukurannya. Misalnya kita pilih iPhone seperti ini. Nah, ini adalah ukuran dari iPhone itu sendiri. iPhone 14 Plus. Ini yang dinamakan sebuah frame, atau yang ada di aplikasi lain menyebutnya kanvas atau yang lainnya gitu ya. Nah, di sebelah layers ini akan muncul sebuah iPhone 14 Plus. Ini framenya masuk ke dalam sini. Jadi apa-apa elemen yang ada di sini nanti akan ada listnya di sini. Semakin tinggi ya di sini, itu berarti semakin di depan untuk elemennya. Kemudian ini ada rectangle ya. Kita coba buat. Ini merupakan sebuah rectangle. Di sebelah kanan ini sudah banyak pengaturan ya. Ada alignment, kemudian ya ini elemen. Kemudian ada position. Kemudian ada transform. Position ini X ya, kita ini ya berubah, jadi dia posisinya dari dihitung dari framenya. Kemudian ada transform juga. Transform ini buat ini ya di sini. Oh, ini rectangle. Coba kita. Nah, ini untuk rotate berarti. Ya, kemudian ada dimension ya, ini untuk ukurannya. Kemudian ada opacity, ada fill, dan lain sebagainya. Di sini juga kalian bisa menggunakan line ya. Di sini pengaturannya hampir sama seperti tadi rectangle karena dia masih ada di sekitar sini ya. Ini basicnya adalah hampir sama. Ada juga star, bintang ya. Nah, kemudian kita juga disediakan sebuah pen ya. Pen ini untuk kita mau gambar atau membuat elemen sesuai yang kita inginkan, yaitu misalnya custom gitu ya. Misalnya seperti ini. Sambungkan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatur ya stroke-nya. Kalau kita tidak ingin membuat sebuah stroke, kita matikan, tidak apa-apa. Kita fill saja gitu. Nah, ini merupakan sebuah tool ya dari yang pen tool ini, yang pen. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah teks. Misalnya adalah login.
Nah, di sebelah kanan dia langsung menyesuaikan. Kalau teks itu udah ada font family-nya ya. Kemudian ini ada font weight-nya, ada bold, semi bold, dan ada ukuran juga. Ini juga ada pengaturannya ya. Kemudian ini juga ada fill di sini ya, untuk mewarnai. Dan ada stroke, ini untuk membuat sebuah outline. Nggak kelihatan karena stroke-nya masih warna hitam. Misalnya warnanya merah gini. Nah, ini stroke. Dan efek ini ada drop shadow, layer blur, kemudian inner shadow, jadi shadownya itu ke dalam. Kali ini di luar ya, drop shadow. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya comment. Jadi ini tuh digunakan untuk menandai ya. Misalnya ada teman kita mau merevisi desain kita, kita komen saja di sini, klik gitu. Kemudian misalnya fontnya ganti, gitu. Nah, ketika kita lihat di sini ada sebuah komen minta fontnya diganti gitu. Checklist sudah. Nah, gitu. Nah, ini ya kita lihat. Misalnya ini ada di sebuah sini. Jadi semakin tinggi di sini layer itu semakin berada di depan ya, atau di atasnya. Kalau kita di bawah rectangle ini dia pasti akan ketutupannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sini kita bisa menggunakan sebuah color palette ya. Misalnya kita mau membuat sebuah apa ya, color. Misalnya kita namain ini adalah primary. Misalnya primary-nya adalah blue, nanti blue sky, blue aja. Nah, misalnya taruh di sini. Kemudian kita create style. Jadi misalnya kita memiliki sebuah elemen ya, kita gunakan cara menggunakannya ini tinggal kita di fill ini klik tanda 4 ini, kotak 4 ini. Kemudian nah di sini ada primary. Nah, dia akan otomatis mengganti warnanya. Kemudian kita misalnya ada lagi buat sebuah ellipse misalnya. Nah, yang gini ya untuk menggunakannya. Nah, keuntungan dari ini itu pertama pasti warnanya akan sama. Terus ketika kita akan merubah sebuah warna itu semuanya akan mengikuti itu. Iya, elemennya dua-duanya akan ikut berubah. Nah, ini adalah salah satu fitur color library-nya.
Nah, dibandingkan dengan kita hanya menambahkan tidak melalui color style seperti ini ya. Misalnya kita juga memiliki sebuah kotak dan buletan ya. Kemudian kita kasih warna manual ya. Kita cari warnanya misalnya merah. Kemudian kita juga kasih ini yang warna merah juga. Sama ya warnanya, tapi ketika kita merubah salah satu aja, itu yang lain tidak ikut berubah gitu. Selanjutnya kita juga ada banyak ya, ada grid, effect, dan juga teks. Ini teks itu untuk ya teks ya, misalnya adalah heading 1 gitu ya, fontnya apa, Inter atau apa gitu ya. Dan ini ada ukurannya. Misalnya ada heading gitu. Ini heading 1 punya kita tadi yang ada di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah apa namanya, fitur ya, local stylenya. Ada style text, kemudian color ya. Ini juga bisa lebih dari satu teman-teman ya, di add aja gitu, kemudian apa namanya gitu. Kemudian kita juga bisa mengekspor ya, caranya kita seleksi dulu layarnya, kemudian kita bisa ekspor ya. Ekspornya bisa PNG, JPEG, SVG, PDF, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita coba mau membuat sebuah interface untuk login gitu ya. Misalnya saya ini boleh hapus saja frame, kemudian misalnya tadi udah yang ini ya, kita yang Android aja ya, cuman Android compact. Nah, kita misalnya mau membuat sebuah layar login gitu, kita ketikkan di sini login. Ini biar nanti ini kita bisa atur di nah ini ya, kita mau membuat sebuah style sendiri atau mau menambahkan style dari yang tadi gitu ya, sudah kita buat. Itu ada semua di sini. Nah, tadi kita gunakan yang sudah ada aja. Nah, kita bisa custom tipografinya. Misalnya saya mau membuat sebuah juga nanti ada deskripsi.
atau paragraf. Ini ada 14 read step. Kemudian kita ke teks lagi, kemudian kita tuliskan apa ya, silakan isi detail Anda di bawah untuk masuk ke aplikasi. Kita wipe yang paragraf boleh. Ini kita alignmentnya adalah mana ini? Nah, kemudian misalnya kita membuat sebuah form juga, ya. Misalnya di sini kita bikin agak rounded cornernya. Kemudian warnanya kita bisa pakai yang sudah kita buat tadi ya, misalnya blue, atau kita buat lagi secondary. Caranya seperti ini. Nah, di sini kita bisa buat secondary. Nah, dan juga bisa duplikat ya. Misalnya duplikat ke sini gitu. Kemudian misalnya juga kita tulis apa ya, misalnya username itu di sini. Kemudian ini adalah password. Nah, kalian juga bisa menambahkan sebuah font apa namanya, icon atau image ya. Ini image di sini bisa tambahkan. Kemudian atau kalau tidak berarti kalian bisa menambahkan font dari, misalnya adalah apa ya, user icon. Nah, misalnya seperti ini kita copy juga bisa, copy image, kemudian kita masukkan di sini, paste here. Mana tadi? Sini. Kita bisa, nah kita bisa seperti ini, atau kita bisa menggunakan di sini ya, file icon yang sudah ada. Nah, misalnya adalah username itu iconnya misalnya ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, misalnya seperti ini. Dan password itu iconnya apa gitu. Kita bisa copy di sini. Mata. Itu.
Nah, kita juga bisa menseleksi ya. Kita seleksi banyak seperti ini, kemudian di sini akan ada selection colors. Jadi ada banyak color yang terseleksi. Ini ada yang warnanya hitam, kita kalau ganti nanti semuanya akan keganti yang warna hitam. Seperti itu. Kita misalnya juga memiliki sebuah button gitu ya. Dan nanti ini cuma contoh aja ya, jadi ya nggak bagus, nggak bakal bagus ini desainnya. Ini buat contoh aja gitu. Kita samakan misalnya ukurannya. Nah, kita login gitu. Kita gunakan yang tulis paragraf atau yang lain juga boleh. Ini kita buat lagi yang misalnya adalah untuk button, karena button pasti akan ada banyak gitu ya. Medium ininya 12, create. Misalnya seperti itu teman-teman ya, sampai kalian membuatnya bagus gitu ya. Ini untuk contoh aja, enggak bagus pasti ya. Nah, ini ya seperti itu aja. Nah, ini teman-teman, selanjutnya ya, misalnya kita mau melakukan yang namanya prototyping gitu. Ini sekilas saja. Misalnya ini adalah setelah login, itu kita ada di halaman home screen. Nah, misalnya di sini ya, ini ya ada prototype di sini, klik, kemudian kita klik di sini, kemudian arahkan ke sini ya, on tab atau on apa ini. Ini tuh untuk triggernya, jadi nanti buttonnya kalau di tap nanti ke sini gitu ya, atau while hovering itu cuma diletakkan di sini gitu, nanti ke sini. Nah, dan ada actionnya, destinationnya kemana gitu. Nah, caranya ya, ini kita bisa play saja sebenarnya di sini, play. Nah, di sini akan ada sebuah layar ya misalnya, kemudian kita klik login, nanti ke home screen seperti ini. Nah, itu namanya prototype gitu. Nah, ini contoh ya, contoh menggunakan Figma gitu. Ini contoh dasar. Nanti kalian bisa explore lebih jauh ya, sampai kalian bisa membuat sebuah desain yang bagus gitu. Nah, saya kasih contoh ada desain full gitu ya. Yang mobile itu yang mana ya sebenarnya, atau terserah ya yang bukan mobile. Nah, ini ada dari anak angkatan 2020 yang kemarin di wisuda dari informatika juga.
Ini yang membuat kakak tingkat kalian ya. Nah, PVS Pekalongan Web Store ya. Ada menu login, register, kemudian setelah ke register kemana gitu ya. Nah, ini ada desain dari kakak tingkat kalian. Nah, gitu. Nah, itu aja video kali ini. Silahkan bisa dieksplor lebih jauh gitu ya untuk fitur-fitur yang ada di Figma ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.